sebuah rahasia di perfilman Indonesia, kalau mau laku katanya harus pakai angka. Ada film The Raid 2, kemudian 5 cm, komik 8, 99 cahaya langit Eropa. Harus angka semua, pakai ada angka semuanya. Street Society 2. Street Society 2. Belum syuting. Belum syuting ya. Tapi itu sesuatu hal yang ngarep ya. Oke. Dari permainan tadi, tepuk tangan dulu buat Aca karena menang 4-1. Hadiahnya, Aca akan mendapatkan tambahan uang yang ditransfer dari rekening Marcel. Uang transportnya dioper ke Aca ya. Iya. Saya kasih semuanya. Nah berikut ini kita akan ketemu dengan seseorang yang filmnya tuh dia selalu bermain sebagai seseorang yang angker. Nah, filmnya kemarin, sekarang juga lagi tayang nih kan, lagi tayang juga dan berikutnya juga akan tayang juga dan duduknya action. The Raid 2. Raid 2. Main. Terus apa satu lagi tuh? Berikutnya akan ada Guardian. Main juga. Orangnya sangat tajam, langsung. Makanya namanya Tio Paku Sadewo. Jalanan kembang metropolitan, anak jalanan korban kemunafikan, selalu kesepian di keramaian. Di filmnya yang terbaru jadi bos gangster, tapi harus terbunuh oleh anak sendiri. Wah. Jangan kasih tahu dong, Ri. Nanti orang lain yang belum nonton Enggak terbunuh, dia nggak terbunuh. Dia pokoknya gitu deh. Angker gitu kelihatannya. Itu part yang nggak boleh ketahui orang. Jangan. Ya tepuk tangan dulu buat Mas Tio. Ya pasar di studio. Mas Tio ini kan belakangan juga ada 2 film action. Sebelumnya juga main juga Java Hit ya kan. Kalau untuk pergerakan perfilman Indonesia, kalau untuk Mas Tio sendiri gimana? Sekarang udah ke arah yang lebih cerah atau masih sama seperti kemarin-kemarin? Oke, sebenarnya ini kan evolusi ya. Jadi ini semua terjadi di seluruh dunia sebenarnya. Seperti juga dunia mode, dunia musik, desain dan lain-lain. Film juga begitu. Jadi kalau dilihat dari 30-40 tahun yang lalu, film Indonesia itu di tempat kejayaannya tahun 70-an kan, maka tahun sekarang ini adalah masa kembalinya kejayaan film Indonesia. Kan selalu begitu evolusinya. Reinkarnasi lagi gitu ya? Iya, selalu begitu. Coba diperhatikan aja. Untuk film Indonesia tentu kalau ada sebuah festival, ya saya pribadi dan tentu semua memiliki harapan yang sama. Apabila ada sebuah penghargaan, tentu penghargaannya adalah penghargaan yang menghargai. Bukan penghargaan yang tidak menghargai. Oh gitu. Seperti FFI ya, memiliki budget yang didanai oleh pemerintah. Ya jumlahnya besar lah. Di atas 10 miliar lah ya pokoknya. Yang terjadi adalah pialanya ini terbuat dari kaleng, Mas. Kalau sebelumnya? Dari zaman dari dulu sampai hari sekarang? Sampai hari ini. Gitu. Jadi piala ini nggak bisa jadi apa-apa ketika pemainnya retire, tidak punya asuransi kesehatan, sakit, miskin dan susah, pialanya itu tidak menjadi sesuatu yang bisa menolong dia gitu. Tidak bisa dijual lagi, nggak bisa diasuransiin dan lain-lain gitu. Tapi nggak ada rencana mau jual piala kan? Nggak ada. Kaleng Tapi ini sesuatu yang baru kita tahu sebenarnya ya. Banyak yang orang yang nggak tahu, tapi ini sebuah info yang bagus. Karena Tapi jadi buat informasi juga kalau misalnya nanti mungkin akan dibuat. harus terjadi perubahan. siapa tahu dengan ada masukan seperti ini, kemudian ada juga yang memikirkan bahwa ini harus berubah. Karena aktornya, pelaku seninya Tidak semuanya punya asuransi kesehatan, Mas. benar. Dan mereka sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang mestinya harus dihargai. Dan tentu kalau memangnya seperti itu, nah kita yang bekerja kan jadi punya jadi punya Lebih semangat ya. semangat dan keinginan untuk lebih baik kan gitu. Bukan berarti habis main film jual buka toko emas kan? Nanti dirampok kita. Ini ada berita dari Mas Tio. Indonesia harus angkat budaya di film. Maksudnya setiap film Indonesia harus ada nilai budayanya. Seperti yang si Mas Marcel bilang bahwa kita ini memiliki kekayaan budaya, betul. Indonesia memang sangat kaya sekali. Kayak film yang ini deh, yang barusan dirilis ya. Walaupun sutradaranya dari luar negeri,
dan banyak campur tangan Hollywood juga di dalamnya. Ada reok di situ. Ada budaya. Iya benar-benar. Itu juga bela diri juga Indonesia ya? Yes, gitu. Nah, mungkin dengan adanya hal-hal yang kayak begitu, dunia jadi mengenal, jadi lebih mengenal sebetulnya. Kalau soal mengenal tidak mengenal, Indonesia sudah dikenal jauh sekali sebelumnya sebenarnya. Film-film Hollywood itu banyak sekali menggunakan kekuatan tradisi dan budaya yang berakar di Indonesia, percaya nggak? Contohnya? Lord of the Rings. Lord of the Rings itu makhluknya yang kecil, yang kerdil dan lain-lain. Gollum. Hobbit. Gollum. Itu makhluk seperti itu tuh ada di Irian. Seperti orang-orang kerdil yang Hobbit itu, Hobbit itu ada di Flores. Betul Kok itu. bisa tahu? Emang pernah ketemu? Ada di sejarahnya, Mas. Oh ada sejarahnya? Ada. Gollum ada ini apa? Di buku sejarahnya ada. Manusia terkecil di dunia Iya, itu manusia ada. Flores namanya. Sempurna, tapi dia bukan kate. Manusia Flores sampai sekarang pun masih ada sekelompok berkelompok gitu ya. Banyak lah yang bisa ditinjau sampai siapa namanya yang pernah ke Borobudur nih? Beckham? Bukan Beckham, Siapa? pemain film. Richard Gere. Yes. Oh, Richard Gere. Oke. Ya, untung tahu kita. Richard Gere walaupun dalam kesempatannya membawa misi agama ya karena dia Buddha, tetapi di situ dia bikin pernyataan bahwa ini wilayah yang kaya sekali dengan sejarah dan budaya yang kalau dibuat filmnya akan sangat menjadi luar biasa. Wah, dia aja mikir seperti itu, kenapa orang kita enggak? Bicara mengenai nilai budaya, kita akan tanya nilai budaya dari film yang akan kita tayangkan berikut ini. Yang kebetulan bapak kita ini main di sana. Inilah dia filmnya. Mari kita lihat. Ini gue mesti ngomong apa? You have to go out from this country as soon as possible and fly to India. From there, we'll find a safe place for you so you can get back to America. Ada itu siapa? Oscar terlibat peredaran narkotika internasional dan kejahatan human trafficking. Kan semua yang terlibat dalam masalah ini. Jadi perannya jadi apa nih? Hampir sama seperti di film sebelumnya, jadi bos mafia gitulah ya. Emang kok kebanyakan perannya jadi bos mafia, emang latar belakangnya hidupnya sama mafia juga jangan-jangan? Mungkin karena saya kecil dulu pernah jualan bakpia barangkali. Oh, iya. Dan kita berikan informasi bahwa ternyata pemain film Indonesia juga banyak yang sudah merambah ke Hollywood. Kita punya beberapa daftarnya. Mungkin kalau kurang lengkap, monggo silakan dilengkapi. Yang pertama apa tuh? Ada Iko Uwais. Meski terbilang nama baru, tapi di perfilman nasional, namun kiprahnya di film Merantau mendapatkan sambutan yang baik, terlebih di film The Raid. Namanya kian melambung ke dunia internasional. Iko Uwais sempat bermain di film besutan Keanu Reeves, Man of Tai Chi. Ia berperan sebagai lawan terakhir pemain utama di film tersebut. And Tiger Chan from China. Luar biasa acting dari Iko Uwais, walaupun di cuplikan tadi tanpa ada dialognya ya. Yang kedua ada Jota Slim. Jota Slim yang juga bermain dalam film laga The Raid bersama Iko Uwais berkesempatan untuk beradu akting di film Fast and Furious 6. Di film Fast and Furious 6 ini Joe beradu akting dengan nama-nama besar lainnya. Tadi kedua-duanya kebetulan dari laga, kali ini wanita. Ada Christine Hakim yang ini adalah seorang aktris senior, banyak sekali menorehkan prestasi di kancah perfilman Indonesia dan tentunya dia pernah bermain di Eat, Pray and Love. Salah satu filmnya juga. No sex for a long time. I pray for you. Okay. You don't need a man, Liz. You need a champion. Eat, pray, love. Rated PG. Salah satu yang dibawa juga nih ke Indonesia kan. Salah satunya Julia Roberts, kemudian pernah main dengan Mas Tio adalah Mickey Rourke, ada lagi Chris Hemsworth, Mel Gibson bahkan juga pernah main di sini dulu ya. Nah, seperti apa rasanya bermain dengan pemain film luar negeri, kita akan tanya dengan para tamu kita di sini atau juga mereka harapannya ingin main dengan siapa. Tapi bukan sekarang, di segmen berikutnya hanya di Tonight Show.